Bagaimana dengan orang yang mengklaim bisa melihat tanda-tanda kematian pada diri seseorang? Taib. Pertama, kalau yang dimaksud dengan tanda-tanda kematian itu adalah tanda-tanda yang sifatnya hissi, yang ilmiah, didasarkan kepada hasil penelitian, hasil pengalaman. Umpama seorang dokter. Dokter itu banyak dan sering puluhan bahkan ratusan pasien yang dia tangani dengan penyakit berat. Hasil dari pengalamannya terlihat setiap orang yang berakhir dengan kematian ada tanda-tanda tertentu. Dari segi denyut nadi, dari segi umpamanya tensi darah, dari segi umpamanya suhu badan, ya, setiap orang yang mati ada kesamaan gejala dari suhu badan yang dimulai dari mendingin, bukan mendingan, artinya tambah dinginnya umpamanya dari mulai kaki gitu ya, nyecep tiis, ya, bagian perutnya badannya masih hangat tapi kakinya sudah dingin terus maju ke atas. Dari segi tensi, dari segi pupil mata, dari segala segi yang memang ilmiah berdasarkan beberapa pengalaman, dia melihat itu tanda-tanda kematian. Maka kalau ilmiah seperti itu boleh saja. Sebagaimana kita mengetahui tanda-tanda akan turunnya hujan. Dari pengalaman ribuan kali selama hidup kita. Apa tanda akan turunnya hujan? Pertama, cuaca mendung gitu ya. Yang keduanya, angin bertiup kencang. Ini pasti hujan. Kenapa kita bisa menduga itu buat sebuah tanda-tanda hujan? Dari pengalaman, ribuan kali kita melihat gejala-gejala akan turunnya hujan seperti itu. Walaupun tidak setiap mendung berakhir dengan hujan. Sering kali mendung gelap tapi hujan udah angin bertiup kencang, ada petir menyambar, tiba-tiba terang lagi nggak jadi hujannya. Pernah itu kejadian? Pernah. Tapi umumnya tanda-tanda gejala hujan seperti itu. Walaupun kita tidak bisa memastikan. Kematian juga begitu. Ya, jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mengetahui secara pasti apakah seseorang akan mati atau tidak. Sebagai contoh, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras di Mekah. Saat itu Nabi SAW pasti akan kembali ke Madinah. Ditengok oleh Nabi SAW. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami sakit parah seperti yang engkau lihat. Dia merasa mau mati. Bolehkah aku mewasiatkan, dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang putriku. Hartanya banyak. Ahli waris cuma satu, yaitu putrinya saja. Bolehkah aku berwasiat 2/3 dari hartaku? Nanti 1/3 untuk putriku, 2/3 aku infakkan, aku sodakohkan. Kenapa dia berwasiat begitu? Karena merasa mau mati ada tanda-tanda kematian pada dirinya. Dan Nabi SAW tidak membantah, kamu gak akan mati sekarang, masih lama. Enggak, tapi Nabi SAW langsung merespon dengan jawaban seolah-olah, iya, Sa'ad bin Abi Waqqas seolah-olah mau mati. Kata Nabi SAW tidak boleh wasiat 2/3. Bagaimana kalau setengahnya? Tidak boleh juga. Bagaimana kalau 1/3? Thuluth kasir. 1/3 juga sudah banyak. Boleh, dibolehkan. Berwasiat 1/3 dari hartanya disodakohkan, 2/3 nanti untuk ahli waris. Dan respon Nabi SAW seolah-olah mengiyakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mau mati. Karena sakitnya sangat parah. Separah itu biasanya mati. Apa yang terjadi? Gak jadi matinya. Malah Sa'ad bin Abi Waqqas hidup panjang lagi setelah Nabi SAW terlebih dahulu wafat. Masih hidup panjang.
dan memiliki jasa besar terhadap kaum muslimin dengan pasukannya dan memiliki beberapa anak lagi. Bayangkan, Nabi dan seorang sahabat semulia dan sesoleh Sa'ad bin Abi Waqqas merasa dirinya akan mati dan diiyahkan oleh Nabi SAW, tapi ternyata tidak jadi matinya. Tidak jadi saat itu. Nanti mati beberapa puluh tahun kemudian. Usianya masih panjang beberapa puluh tahun kemudian dan punya istri lagi, punya anak lagi, ya. Dan ini menunjukkan apabila Nabi dan seorang sahabat saja bisa salah dalam menilai tanda-tanda kematian seseorang, apalagi orang biasa secara gaib. Jadi yang pertama, kalau orang tadi melihat tanda-tanda kematian itu karena pengalaman dan ada penjelasan ilmiah dari segi denyut nadi, dari segi tensi, dari segi suhu badan, ini ada tanda-tanda kematian, boleh dan tidak masalah. Ya, kalau ada penjelasan ilmiah seperti seorang dokter dari sisi ilmu kedokteran dan pengalaman menangani puluhan pasien yang berakhir dengan kematian, lalu dia melihat ada tanda-tanda yang sama ketika orang akan mati. Boleh. Itu pertama. Kedua, kalau dia bukan seorang dokter, dia hanya meramal, oh ini ada tanda-tanda kematian, maka tidak boleh untuk diyakini omongannya. Walaupun kadang benar, kadang salah. Dan lebih sering salahnya. Kayaknya orang ini 2 hari lagi akan mati. Ternyata benar mati. Mungkin 1 kali benar, ribuan, ratusan kali yang lain orang ini akan mati. Ternyata enggak, masih hidup panjang. Maka kita tidak boleh mempercayai tanda-tanda kematian yang tidak ada data-data ilmiah dari ilmu kedokteran. Dari pengalaman menangani pasien-pasien yang berakhir dengan kematian. Ya, wallahu a'lam bishawab.